Saya tertarik untuk bikin video ini guys, karena saya terus terang aja risih dengan berseliwerannya Bapak Mahfud MD di TikTok, di media sosial yang lain, di podcast. Dia seperti kacang lupa sama kulitnya, berseliweran hanya untuk berupaya menjatuhkan Bapak Presiden Jokowi. Padahal kebijakan-kebijakan yang lalu itu kan Pak Mahfud juga ikut serta di dalam penyusunannya, di dalam rapat-rapatnya, karena dia adalah orang yang ada di circle RI 1. Bapak Profesor Dr. Mahfud MD dinilai seperti kacang lupa kulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, dalam beberapa menit ke depan ini saya akan menyajikan cuplikan-cuplikan video terkait dengan komentar dari seorang ibu yang menyayangkan dengan perubahan-perubahan, dengan kritikan-kritikan yang begitu tajam yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Mahfud MD terhadap keluarga Presiden Joko Widodo maupun kepada Bapak Presiden Joko Widodo itu sendiri. Mbak ini menilai bahwa Bapak Mahfud MD itu seperti kacang lupa kulitnya. Benarkah demikian? Mari kita simak videonya. Saya tertarik untuk bikin video ini guys, karena saya terus terang aja risih dengan berseliwerannya Bapak Mahfud MD di TikTok, di media sosial yang lain, di podcast. Dia seperti kacang lupa sama kulitnya, berseliweran hanya untuk berupaya menjatuhkan Bapak Presiden Jokowi. Padahal kebijakan-kebijakan yang lalu itu kan Pak Mahfud juga ikut serta di dalam penyusunannya, di dalam rapat-rapatnya, karena dia adalah orang yang ada di circle RI 1. Yang jadi tidak elok adalah saat Pak Mahfud tampak membelot dan berkhianat kepada Bapak Presiden Jokowi pasca pencalonan Cawapres. Harusnya Pak Mahfud berjiwa besar, menerima kekalahan itu dengan legowo, karena Anda sudah diusung oleh partai besar, Partai PDIP Perjuangan. Kalau partai sebesar PDI Perjuangan kemudian tidak bisa membawa Anda, Pak Mahfud, menjadi wakil presiden atau wakil RI 1, maka itu bukan salah dari Pak Jokowi. Kemungkinan adalah karena strategi dan metode yang dilakukan pada saat promosi Capres kemarin tidak berhasil. Yang kedua, karena memang Tuhan memilih Bapak Prabowo Subianto dan Gibran untuk jadi RI 1 dan RI 2. Bukan Anda yang dipilih oleh Tuhan, bukan Anda yang ditakdirkan untuk menjadi RI 1 dan RI 2. Pak Prabowo sudah berjuang sekian lama, mulai dari bikin partai, kemudian melakukan banyak hal, menjadi wapres, berapa kali dia mencalonkan, menjadi presiden, berapa kali dia mencalonkan, dan baru dapat di tahun 2024 hingga 2009 nanti. 2024 dan 2029 kita tunggu bagaimana kinerjanya Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Biarkan Pak Jokowi menuntaskan tugasnya, jangan direcokin terus Pak Mahfud. Jadi saya berharap berjiwalah besar seperti kesatria, seperti negarawan.
Jangan jelek-jelekan terus. Pernah ada pertanyaan di benak saya. Apakah Anda disuruh oleh seseorang atau suatu kekuatan yang besar untuk menjatuhkan Bapak Presiden Jokowi? Bahkan Anda pun punya ide untuk mengadili. Disama-samakan Pak Jokowi dengan Pak Gus Dur. Mereka adalah dua tokoh yang berbeda, dua karakter yang berbeda. Kalau Gus Dur itu karena permainan politik saja sih. Siapa yang diuntungkan, ya dia yang memulai permainan politik untuk menjatuhkan Gus Dur. Tapi Pak Jokowi ini beda, Pak. Jangan dikulik terus. Anda yang akan dibenci oleh masyarakat nantinya. Sudahlah duduk diam. Kalau memang kemarin waktu nyalon wapres, mungkin Anda keluar uang banyak, itu resiko. Toh Anda sudah terkenal di seluruh Indonesia. Masyarakat biasa seperti kami untuk menjadi terkenal, itu butuh effort yang besar. Anda sudah dapatkan semuanya, karir yang tidak pernah turun, kondisi yang bagus. Anda harusnya bersyukur. Nah Pak Mahfud, jangan karena semua orang bilang Anda pinter, Anda merasa paling hebat dan paling pinter. Di Indonesia ini banyak loh yang pinter, yang hebat, karena mereka tidak punya kesempatan aja untuk berada di puncak kekuasaan atau di pucuk pimpinan. Karena sebetulnya untuk menjadi orang yang bisa berbicara dan didengar masyarakat, itu tidak harus menjadi orang yang pintar dan berpendidikan tinggi. Itu lebih pada etos kerja, karisma, integritas, dan apa yang dia lakukan untuk negara, untuk masyarakat Indonesia. Jadi tidak penting dia harus S3, harus profesor. Yang penting dia bisa memberikan kualifikasinya untuk memimpin bangsa dan Tuhan sudah pilih. Saya berharap Pak Mahfud MD diamlah dulu hingga Pak Jokowi usai. Jangan mau disuruh-suruh orang. Apabila ada orang yang menekan Anda untuk melakukan banyak hal, pikirkan baik-baik karena Anda sudah tua. Usia Anda sudah tidak muda lagi. Dan kita tahu kan batasan usia yang ada di Indonesia. Kalau Anda melewati 65 tahun, itu sudah luar biasa. Dan apabila saat ini Anda sudah mendekati 65 tahun, sebaiknya Anda bertekur untuk lebih sering berkomunikasi dan intim dengan Tuhan. Bukan memberikan kalimat-kalimat yang sekiranya membuat masyarakat menjadi tidak nyaman. Salam hormat untuk Pak Mahfud MD. Adalah ungkapan kasih, rasa prihatin dari seorang ibu kepada Bapak Profesor Dr. Mahfud MD yang selama ini memang lagi ramai berseliweran di media sosial dengan kritikan-kritikannya kepada keluarga Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Banyak sekali cuplikan-cuplikan video yang berbicara tentang Bapak Profesor Dr. Mahfud MD yang akhir-akhir ini sangat sibuk untuk menyerang keluarga Presiden Joko Widodo. Mulai dari kasus gratifikasi yang ditujukan kepada Kaisang Pangarep, juga
masih mengungkit tentang majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden terpilih saat ini, dan juga terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Semua orang mungkin akan berpihak kepada Bapak Profesor Dr. Mahfud MD dan juga kepada keluarga Presiden Joko Widodo. Pro dan kontra itu biasa-biasa saja. Tetapi mari kita gunakan logika akal sehat kita. Apakah selama 9 tahun kemarin ketika Bapak Profesor Dr. Mahfud MD menjadi seorang Menko Polhukam pernah melakukan hal-hal seperti ini? Atau sering bersuara lantang untuk mengkritik Bapak Presiden Joko Widodo dan keluarganya? Pasti akan ada banyak tanda tanya yang muncul dalam benak kita. Ada apa dengan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD? Ada yang mengatakan bahwa Bapak Profesor Dr. Mahfud MD itu adalah yang the best. Ada pula yang mengatakan bahwa integritas dari seorang Profesor Dr. Mahfud MD itu tidak perlu diragukan lagi. Ada yang mengatakan bahwa ilmu hukum yang dimiliki oleh seorang Profesor Dr. Mahfud MD itu sangat luar biasa. Dan masih ada banyak hal, pujian-pujian, kalimat-kalimat yang menyanjung kehebatan dari seorang Bapak Profesor Dr. Mahfud MD yang kita kenal adalah seorang ahli hukum tata negara ini. Tetapi ada juga yang bertanya, kenapa Pak Mahfud akhir-akhir ini sangat berubah? Tidak seperti Mahfud MD yang dulu, 9 tahun lalu, ketika beliau menjabat sebagai Menko Polhukam. Tentu, semuanya punya alasan, tetapi patut kita sadari bahwa dalam dunia politik itu tidak ada yang kekal abadi. Politik itu sangat dinamis. Dalam bahasa Jawa, iso dele sore tempe. Sehingga mungkin ada yang berpikir bahwa 9 tahun yang lalu, ya karena Pak Mahfud bersama Pak Jokowi, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, Pak Mahfud harus seia sekata dengan Bapak Jokowi. Tetapi hari ini Pak Mahfud tidak menjabat apa-apa lagi, bukan seorang menteri dari Bapak Presiden Joko Widodo, sehingga Pak Mahfud dengan bebas, dengan leluasa untuk mengkritik baik itu kepada Bapak Presiden Joko Widodo maupun kepada keluarganya. Apapun dilakukan oleh Pak Mahfud MD, saya berharap bahwa kita bisa berpikir dengan menggunakan logika akal sehat kita. Kalau memang yang dilakukan oleh Bapak Mahfud MD itu adalah sesuatu yang benar, mari kita support atau kita dukung beliau. Tetapi kalau apa yang dilakukan oleh Bapak Mahfud MD ini berdampak negatif, hanya membuat kegaduhan di bangsa ini, mari kita abaikan saja. Berikut ini ada sebuah kecaman yang menurut saya cukup keras yang datang dari Alvin Lim. Dan ini adalah video yang kedua yang saya sajikan kepada pemirsa sekalian selain dalam tayangan video tadi siang. Itu saya sempat menyajikan cuplikan video juga terkait dengan pernyataan Alvin Lim yang mengatakan bahwa Pak Mahfud MD itu adalah pribadi yang brengsek, yang munafik, yang busuk dan lain sebagainya. Tetapi ini ada cerita lain lagi, masih datang dari Alvin Lim,
yang terus menyerang Bapak Profesor Dr. Mahfud MD ini. Mari kita simak bersama-sama cuplikan video singkat terkait dengan kecaman dari Alvin Lim yang ditujukan kepada Bapak Mahfud MD ini. Saya mau menegaskan dan menonjolkan satu hal, yaitu tentang sifat-sifat si Profesor Linglung ini. Ya, Profesor Linglung yang berkacamata ini, ya kan, dia nuduh orang dan suruh orang itu diperiksa, yaitu Kaisang disuruh diperiksa KPK. Padahal dia sendiri, ini kita lihat ya di dalam beritanya, dia sendiri menerima gratifikasi berupa ikut juga di pesawat jet. Kalau dia bilang Kaisang tidak akan menerima itu kalau dia bukan anak presiden, saya balik bertanya kepada Mahfud, emangnya lu kalau bukan ketua MK bisa dapat lo jet pribadi? Misalnya lu OB kerja di gedung MK, lu nyapu lantai, emangnya lu bisa dapat pesawat jet pribadi? Ya, otak pakai itu Mahfud ya. Aduh, lu makin lama makin tua makin nyinyir. Ya, apa yang dia lakukan ini? Dia cuma mau agar podcast dia laku nih di sini. Ya, dia serang Kaisang, dia serang siapa ya. Padahal ketika dia jadi Menko Polhukam, ya kan? Ya, atau jadi ketua MK, lu pejabat negara, Mahkamah Konstitusi, lu tahu hukum. Lah lu sendiri menerima pemberian private jet tuh gimana? Ya kan, saya ngelihat di sini teman-teman ya, makanya kenapa Indonesia itu di zaman Jokowi penegakan hukumnya itu berantakan. Ya kan, karena Menko Polhukamnya ini yang brengsek. Ya kan, kita bisa lihat ya, orang yang selalu berteriak-teriak, dirinya bersih, ya kan, dirinya benar, dia selalu menyalahkan orang lain, ya kan. Kayak kasus saya aja dia nggak tahu, dia main asal ngomong, dia main asal asbun. Tentang Indosuria juga dia kagak tahu, dia main asal ngomong di situ teman-teman ya. Malah dia klaim kredit di kasus Indosuria. Padahal apa? Kompetensi dia apa yang dilakukan? Nggak ada. LP yang dia jalankan yang kedua tentang LP pemalsuan teman-teman, itu atas perintah si Mahfud, LP pemalsuan Indosuria sampai detik ini sudah P21 tapi tidak pernah disidangkan. Nah ini aneh, ya kan, ini adalah LP laporan polisi pesanan si Mahfud teman-teman ya. Saya lihat Indonesia ini di zaman Jokowi ini, ya kan, kenapa hukum berantakan? Ya, Menko Polhukamnya juga brengsek, itu kalau saya lihat berantakan ya. Apalagi hal-hal lain yang kita mungkin nggak tahuin. Ini yang kita ketahuin, dia menerima gratifikasi berupa pemberian naik private jet nih si Mahfud ini teman-teman ya. Ini kita bisa lihat, saya bukan memfitnah teman-teman ya. Saya bukan memfitnah, ini ada fotonya di mana dia bersama dengan Anies. Bersama dengan Anies dia naik fasilitas jet teman-teman di sini ya. Jadi disinilah kita melihat bagaimana brengseknya seseorang. Nih ya teman-teman, ini ada fotonya. Ini Mahfud di sini ya, ini Anies di sini teman-teman ya. Ini private jet di belakangnya. Ya, dan dia mengakui dia naik private jet ini. Ya, tapi dia bilang bukanlah dalam batasan bla 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 alasan. Tetek bengek di situ, teman-teman ya. Oke guys. Silakan pemirsa sendiri yang menilai. Siapa kira-kira yang layak kita sebut sebagai terduga dalam kasus gratifikasi ini? Apakah seorang Kaisang Pangarep ataukah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD ini? Kita ketahui bersama-sama bahwa Kaisang Pangarep hanyalah seorang ketua umum partai. Tetapi Bapak Mahfud MD kala itu naik private jet juga di saat dirinya menjabat sebagai ketua MK. Dan apa yang dikatakan oleh Alvin Lim adalah sebuah kritikan yang menurut saya sangat pedas, dan saya berharap bahwa silakan pemirsa yang menilai siapa kira-kira di sini yang pantas dalam tanda kutip dugaan gratifikasi itu. Cerita-cerita tentang kritikan-kritikan kepada Bapak Profesor Dr. Mahfud MD memang akhir-akhir ini lagi ramai
diperbincangkan di media sosial. Saya sendiri pun sudah ada 2 atau 3 video yang saya tayangkan dalam channel YouTube saya terkait dengan pemberitaan dari Bapak Profesor Dr. Mahfud MD, di mana banyak sekali netizen-netizen yang mengecam pernyataan-pernyataan dari Bapak Profesor Dr. Mahfud MD ini. Banyak yang menilai bahwa Pak Mahfud MD ini seperti kacang lupa kulit. 9 tahun kemarin ketika Pak Mahfud menjadi Menko Polhukam, beliau tidak pernah berkomentar pedas. Tetapi sekarang Pak Mahfud dinilai sudah berubah. Apapun itu, saya berharap pemirsa sekalian bisa memberikan komentar untuk bisa saling mengingatkan bahwa politik itu tidak ada yang kekal abadi untuk selamanya. Mari, tetaplah kita gunakan logika akal sehat kita, dan saya mengajak kepada kita semua bahwa mari kita terus bersuara, mengkritik segala kebijakan, segala keputusan dari para penguasa yang tidak berpihak kepada rakyat. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.